Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di channel Dede Pratiwi. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan membuat DIY atau do it yourself mengenai pintu tangga pembatas untuk baby. Check it out. Alat dan bahan yang kita butuhkan cukup mudah, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus memiliki papan triplek. Nah, papan triplek pilihlah yang tebal dan tidak tipis ya, teman-teman. Setelah itu, teman-teman membutuhkan penggaris siku, spidol, gergaji, baut, kemudian paku. Nah, kira-kira alat-alat itu saja yang teman-teman butuhkan. Setelah teman-teman menyiapkan alat-alatnya, alat dan bahan, nah teman-teman jangan lupa mengukur panjang dan lebar dari tangga yang hendak teman-teman tutup dengan pintu untuk pembatas baby. Nah, ini kita sedang melakukan sesi menggaris batas agar kayu dipotong sesuai dengan panjang dan tinggi pintu pembatas baby. Baby yang sedang berjalan atau merangkak memang sedang aktif-aktifnya, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi baby agar baby tidak mengalami cedera. Nah, dengan teman-teman membuat pagar atau pintu pembatas, ini membuat baby kita aman. Nah, setelah teman-teman menyiapkan alat dan bahan, teman-teman bisa langsung mengukur papan agar digeragaji sesuai dengan garisnya. Jangan lupa ketika menggeragaji papan triplek, teman-teman bisa menggeragaji depan belakang agar hasil yang dapat dibuat itu hasilnya bagus, rata depan belakang papannya. Nah, kalau teman-teman punya gergaji elektronik seperti ini ya, saya nggak tahu sebutannya apa. Yang jelas dia pakai mesin itu lebih bagus. Nah, tapi kalau memang nggak punya, teman-teman bisa menggunakan gergaji secara manual seperti ini. Tapi jangan lupa betul-betul harus teliti, pelan-pelan dan hati-hati. Kalau bisa yang mengerjakan ini adalah laki-laki ya, karena menggunakan alat dan bahan yang cukup berbahaya. Kalau perempuan yang tidak terbiasa menggunakan alat dan bahan seperti ini akan kesulitan gitu. Nah, jadi harus dipotong sesuai garis yang tadi teman-teman sudah buat menggunakan penggaris siku. Dipotong menggunakan gergaji, jangan sampai garisnya tidak sesuai. Nah, kalau sudah selesai dipotong menggunakan gergaji manual atau mesin, teman-teman bisa menyesuaikan papan atau pintu pembatas bayi ke dalam tetangga teman-teman. Nah, ini disesuaikan dulu, teman-teman ukur dulu, nanti ditandai yang mana yang akan menjadi lubang pintu itu. Nah, seperti ini. Jadi harus tandai dulu pakai pulpen atau spidol, ditandai lubangnya, yang nanti lubangnya ini akan dijadikan dipaku. Nah, seperti ini teman-teman, boleh dipaku, boleh juga pakai mesin bor ya kalau teman-teman ada. Tapi lebih bagus di bor juga agar dia lebih kuat. Hati-hati jatuh papannya. Nah, teman-teman, seperti ini caranya. Oh iya, teman-teman bisa memilih papan atau kayu yang kuat ya, bisa apa saja asal yang kuat. Kalau ini saya menggunakan papan triplek karena kebetulan ada di rumah gitu. Jadi gunakan bahan-bahan yang memang ada di rumah, atau misalnya mau beli ya pilihlah yang memang kuat, tidak gampang diterobos, tidak gampang rusak atau patah oleh bayi gitu, karena bayi kita kan memang rasa penasarannya sangat tinggi gitu loh. Hati-hati apabila dia
papannya tidak kuat, bisa-bisa bayi jatuh bahkan menggelundung sampai ke bawah. Kebetulan kamar saya dan baby itu ada di atas, jadi harus naik tangga, maka tangga ini harus ditutup aksesnya agar baby tidak penasaran dan turun terjungkal ke bawah. Nah, ini ada paku, ada bor mesin ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat dan bahan yang memang ada di rumah gitu. Jadi ada baut-baut juga, ada bor mesin, ada paku, ada obeng ya. Teman-teman bisa menggunakan alat bahan yang ada di rumah gitu. Dan memang ini proses pengerjaannya harus super sabar dan harus telaten, betul-betul diperhatikan. Yang paling penting adalah pemilihan bahan gitu, bahan untuk kayu ya, jangan sampai tipis banget. Nah, kenapa saya memilih papan kayu teman-teman? Sebab kalau bahan lain seperti pipa ya, paralon dan lain sebagainya, baby bisa melihat ke bawah gitu, dia bisa melihat dari matanya ruangan lain, itu membuat dia penasaran. Jadi saya sengaja menggunakan papan kayu yang baby nggak bisa lihat ke arah lain selain papan kayu tersebut. Hal itu menyebabkan rasa penasaran baby nggak ada, karena kan nggak bisa ngeliat apa-apa ketutupan papan kayu. Nah, ini dibor dulu temboknya, dilubangin yang mana yang nantinya akan dimasukkan paku. Dibor pun harus benar-benar hati-hati agar tidak salah ya teman-teman. Percayakan tugas ini kepada suami, karena kalau sebagai istri yang melakukan pasti hasilnya berantakan ya. Tapi bisa saja untuk perempuan-perempuan yang memang suka DIY, do it yourself, hal-hal seperti ini itu merupakan sebuah tantangan untuk mereka. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik untuk mencoba sendiri di rumah, silakan dicoba sesuai dengan step-stepnya ya. Nah, ini agak susah nih ngebuka bornya. Kalau bisa teman-teman, ketika teman-teman melakukan bor seperti ini atau menggergaji, usahakan menggunakan sarung tangan ya, karena serbuk-serbuk itu banyak bertebangan, khawatir melukai tangan. Seperti serbuk kayu atau mesin bor seperti ini, ujung-ujungnya ketika dimasukkan ke tembok, biasanya ujung mesin bor itu panas. Nah, kalau sudah dibor, dimasukkan kayu, ini bisa diketok-ketok pakai palu agar benar-benar lubangnya pas gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman memberikan tanda untuk dilubangi pada tembok teman-teman bisa langsung mengebor agar dimasukkan paku pengait dari pintu yang akan teman-teman buat. Nah, singkatnya seperti ini teman-teman yang sudah jadi. Tadi saya percepat saja ya prosesnya. Kalau sudah selesai, papan kayu yang sudah teman-teman buat bisa dihias dengan wallpaper seperti ini. Ini saya pilih wallpaper yang senada dengan wallpaper tembok saya. Kebetulan ini untuk wallpaper tembok ya, tapi bisa juga digunakan untuk wallpaper yang ada di benda-benda berbahan kayu. Nah, pemasangan wallpaper harus hati-hati agar hasilnya rapih dan bagus teman-teman.
Kemudian untuk sisi yang belakang teman-teman juga bisa sama memberikan wallpaper dengan warna yang senada. Nah, kalau sudah selesai proses pemasangan pintu dan wallpaper, hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan kunci pengait agar lebih aman. Kunci pengaitnya bisa teman-teman letakkan di bagian depan pintu atau di bagian belakang ya, bebas saja. Nah, seperti ini penampakannya kalau dibuka menuju tangga bawah. Ada pengaitnya juga, tapi ini saya rombak lagi kunci pengaitnya. Jadi kunci pengaitnya saya letakkan di bagian belakang kalau dari depan sini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman nih penampakannya, jadi lebih bagus karena ada wallpapernya yang sama dengan wallpaper tembok. Nah, ini pengaitnya saya ganti dan pindahkan di bagian belakang. Jadi ketika dibuka seperti ini penampakannya. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah? Kalau tertarik silahkan dibuat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.